Ayo kita coba nyanyi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagiku. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Sekali lagi kita coba, setelah itu kita dengar cerita dari Bang Joshua. Tuhan Yesus, aku berjanji. 1, 2, ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagiku. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Ya, itulah janji dan doa kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu di dunia, Dia punya murid 12, cuman 12. Tapi sekarang setelah 2000 tahun, Tuhan Yesus naik ke sorga. Di seluruh bumi begitu banyak murid Tuhan Yesus. Dan sebagian kalian yang ikut dengar cerita sore ini. Ayo kita berdoa, setelah itu kita minta Bang Jos pimpin kita dalam cerita. Ikut Bapak berdoa, kata demi kata. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku yang kecil ini Tuhan kasihi, Tuhan sayangi. Bahkan Tuhan Yesus rela mati untuk aku yang lemah, yang sudah berdosa. Oh Tuhan Yesus, sore ini aku rindu dengar firman-Mu. Berkatilah aku, pakailah Bang Joshua memberitakan firman-Mu bagi aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, anak-anak sudah siap dengar firman Tuhan? Tentu ya. Sekarang kita buka mata kita, kita konsentrasi, kita buka telinga kita. Ayo dengar firman Tuhan. Mari Bang Joshua, persilahkan cerita untuk anak-anak ya. Terima kasih Pak. Baik, adik-adik sekalian semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, hari ini dalam acara Yesus Sayang Anak-anak, kita akan melanjutkan cerita mengenai Allah menciptakan manusia. Adik-adik, bisa lihatkah ceritanya? Apa judul ceritanya? Allah menciptakan manusia. Adik-adik, hari Minggu lalu kalau kalian ikut, kita sudah mendengarkan cerita tentang
Allah menyediakan tempat yang indah. Ini tempat yang indah bukan adik-adik? Tempat yang indah. Hari Minggu kemarin kita sudah mendengarkan Tuhan Allah menyediakan tempat yang indah bagi kita. Dan hari ini kita mau dengar lagi bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia. Adik-adik bisa lihat gambarnya kan? Tuhan Allah menciptakan manusia. Tapi sebelum kita belajar masuk kepada penciptaan manusia itu waktu di Taman Eden, adik-adik mau Bang Jos ajak untuk lihat bermacam-macam manusia di dunia ini. Coba kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah Tara. Ini manusia apa adik-adik? Ini manusia yang tinggal di daerah Papua. Ini manusia yang tinggal di daerah Papua. Bagaimana menurut adik-adik? Pakaian mereka bagus kan? Coba kita lihat pakaian dari tempat yang lain. Nah, ini bagaimana menurut adik-adik? Pakaian mereka bagus tidak? Ini adalah manusia dari daratan Cina atau Tiongkok. Ada warna merah, biru, putih ya adik-adik. Nah, itu orang-orang dari daratan Cina. Kita lihat lagi yang lain. Ini manusia yang tinggal di mana? Kalian bisa lihat ada jas. Mereka pakai topi. Nah, ini pakaian orang-orang di Eropa. Mereka orang-orang Eropa, adik-adik. Mereka pakai jas. Yang terakhir kita lihat ada apa ini? Wah, ini satu keluarga yang bahagia pada zaman sekarang. Mereka tersenyum. Pakaiannya sudah modern. Ada bapak, ada mama, ada kakak, adik. Mereka adalah satu keluarga. Jadi adik-adik di rumah, kita juga punya keluarga di rumah bukan? Tapi bagaimana menurut adik-adik keluarga-keluarga yang sudah kita lihat tadi? Bagaimana menurut adik-adik? Ada bajunya yang unik? Ya, karena memang semuanya unik, semuanya berbeda. Tuhan ciptakan semua manusia istimewa, termasuk adik-adik semua. Kita diciptakan Tuhan secara istimewa. Nah, sekarang kita akan masuk kepada peristiwa Tuhan Allah menciptakan manusia yang ada di dunia ini. Tadi kan kita sudah lihat bermacam-macam jenis manusia. Tapi kita mau lihat bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia itu sendiri. Kita lihat bagaimana cerita selanjutnya. Adik-adik, minggu lalu kan, hari Minggu lalu kita sudah lihat Tuhan sudah menciptakan bumi ini dengan menyediakan tempat tinggal yang indah. Adik-adik bisa lihat ada binatang, ada taman yang indah untuk ditinggali. Tapi apakah manusia sudah diciptakan Tuhan? Belum. Manusia masih belum diciptakan Tuhan. Nah, inilah yang kita mau lihat. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia. Bagaimana caranya Tuhan menciptakan manusia? Kira-kira dari mana? Dari debu tanah. Adik-adik lihat. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Tuhan ambil sedikit debu, lalu dari debu itu dia bentuk manusia. Dan setelah patung manusia ada, Tuhan Allah menghembuskan nafas kehidupan. Dan setelah itu manusia pun hidup. Dari patung menjadi hidup. Nah, itulah penciptaan manusia. Manusia ini diciptakan, dikatakan di Alkitab,
seperti Tuhan Allah. Coba kita baca ya. Kalau adik-adik ada Alkitab, ayo kita baca dari Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wah, berarti adik-adik, manusia itu ciptaan yang paling istimewa, yang paling sempurna. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah sendiri, menurut gambar rupa Allah. Jadi kita ini istimewa, kita ini wakil Tuhan Allah di bumi. Tuhan mau menjadikan satu makhluk seperti dirinya sendiri, yaitu kita manusia. Tetapi adik-adik, kalau dibilang manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, bukan berarti manusia itu adalah Allah. Tidak ya, manusia itu tetap manusia, tapi diciptakan seperti Tuhan Allah. Ada yang bilang, yang bisa kita lihat dalam diri kita menyerupai Allah, mungkin pikiran kita. Kita punya pikiran kan? Nah, Allah juga punya pikiran. Kita punya perasaan. Nah, Allah punya perasaan. Kalau kita berdosa, Tuhan sedih. Tapi kalau kita berbuat baik, Tuhan senang di sorga. Lalu satu lagi, kita punya keinginan, punya kehendak. Nah, itulah yang membuat kita mirip dengan Tuhan Allah. Atau ada yang bilang lagi, kita ini mirip dengan Tuhan Allah di dalam kita berelasi. Kalau kita bisa berelasi dengan Tuhan Allah, kalau kita bisa berbicara, berdoa kepada Tuhan Allah, di situ kita mirip dengan Tuhan Allah. Kalau kita sama-sama manusia, kita bisa berkomunikasi. Nah, kita juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan Allah karena kita ini gambar rupa Allah. Kalau dengan monyet, kita bisa berkomunikasi? Tidak bisa. Dia aja hanya gitu yang dia bisa. Dia nggak bisa jawab, apa Bang Jos? Gitu nggak bisa. Hanya sesama manusia yang bisa berbicara. Karena kita ini sama-sama segambar dengan Tuhan Allah. Kita sejenis. Kita tidak sejenis dengan monyet. Nah, itulah yang dikatakan Alkitab, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adik-adik tahu di mana Tuhan Allah menempatkan manusia pertama ini? Kita lihat ya di mana Tuhan tempatkan mereka. Tapi belum tahu ya. Tapi sebelum kita tahu apakah manusia hanya laki-laki saja pada waktu penciptaan pertama? Ada satu lagi, yaitu perempuan. Perempuan Tuhan ciptakan dari laki-laki. Pada waktu itu Tuhan Allah membuat Adam tidur. Lalu Tuhan ambil satu tulang rusuk Adam. Lalu dari situ dibentuklah Hawa. Nah, ini gambarnya. Jadi sama ya, baik laki-laki maupun perempuan, Tuhan Allah yang ciptakan. Tuhan Allah yang ciptakan. Mereka disuruh Tuhan tinggal di satu tempat. Namanya sudah pasti tahu ya anak-anak dan adik-adik semua. Taman Eden. Adik-adik lihat ada apa di Taman Eden? Ada dua pohon. Satu pohon kehidupan, satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi yang pohon pengetahuan baik dan jahat, Tuhan Allah melarang Adam dan Hawa memakannya. Itu perintah Tuhan. Lalu di Taman Eden juga mereka disuruh Tuhan untuk memberi nama kepada hewan-hewan. Adik-adik bisa sebutkan hewan apa yang ada di depan? Ada gambar harimau, jerapah,
Nah, itulah tugas mereka, membuat nama. Kalau Adam dan Hawa lihat itu ada harimau, dia bilang, nama kamu harimau. Nah, seperti itu adik-adik, tugas mereka membuat nama. Jadi mereka berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Kan Adam dan Hawa memberikan nama kepada harimau, tapi bukan harimau yang kasih nama kepada Adam kan. Nah, itulah istimewanya manusia. Adik-adik, kita lanjutkan cerita kita. Setelah manusia ditempatkan Tuhan di Taman Eden, maka Tuhan pun sangat senang melihat ciptaannya. Adik-adik bisa lihat lagi gambarnya. Tuhan Allah melihat Adam dan Hawa, dan Tuhan Allah sangat senang atas semua ciptaannya, terutama manusia. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengolah tanah di Taman Eden, untuk mengatur Taman Eden. Mereka disuruh Tuhan untuk bekerja, untuk mengolah Taman Eden. Tuhan sangat senang, dan Adam dan Hawa juga sangat senang. Terima kasih Tuhan sudah ciptakan aku dan sudah sediakan tempat yang indah bagi aku. Itu yang dikatakan Adam dan Hawa. Adik-adik, kita sudah dengar cerita penciptaan manusia. Tuhan senang melihat ciptaannya, dan Tuhan menyuruh satu tanggung jawab untuk dikerjakan Adam dan Hawa. Di situ Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tapi adik-adik, minggu depan kita mau lihat, atau di hari-hari selanjutnya kita mau lihat bagaimana manusia itu ternyata tidak bisa bertanggung jawab dengan baik. Mereka gagal. Makanya kita pun sekarang perlu terus berdoa, meminta Tuhan Yesus untuk mengubah hati kita, supaya kita bisa taat, supaya kita bisa bertanggung jawab hidup di dunia ini. Ya adik-adik, berdoa, Tuhan Yesus tolong aku, ubah hatiku untuk menjadi taat, sehingga aku bisa mengerjakan tanggung jawabku di dunia ini. Itu doa adik-adik ya. Sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Mazmur 100 ayat ketiga. Adik-adik dengar, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita baca bersama-sama satu kali ya. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Jadi adik-adik bisa buka Alkitab di rumah, Mazmur 100 ayat 3, dan ini ayat 3 bagian A saja. Pendek saja ayat hafalannya adik-adik. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Nggak susah kan adik-adik? Coba kita baca sekali lagi dan kita hafal ya. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, Dialah yang empunya kita, dan punya Dialah kita. Mari kita hafal adik-adik. Mazmur 100 ayat 3a. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, punya Dialah kita. Sekali lagi, Mazmur 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Ya adik-adik, itu ayat hafalan kita, dan inilah cerita kita pada sore hari ini. Bang Jos harap kita bisa mengerti atas kebaikan Tuhan dalam ciptaan termasuk kita, dan kita mau bersyukur.
Kita bersyukur untuk firman Tuhan, kita bersyukur untuk tempat tinggal kita, kita bersyukur untuk Tuhan Yesus yang mau mati bagi kita untuk mengubah hati kita. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Tapi adik-adik harus jawab dengan satu kalimat. Terima kasih Allah yang baik. Jadi adik-adik ingat ya, waktu Bang Jos berdoa, adik-adik menjawab, terima kasih Allah yang baik. Apa jawab adik-adik? Terima kasih Allah yang baik. Ya, jadi waktu Bang Jos menaikkan doa, adik-adik jawab dengan terima kasih Allah yang baik. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ciptaan Tuhan, langit dan bumi. Engkau yang menciptakan semua makhluk hidup. Engkau menciptakan semua manusia. Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan. Engkau menciptakan kami. Ya Bapa, tolonglah kami supaya dapat bertanggung jawab atas pekerjaan yang Tuhan sediakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita menutup acara kita nyanyi satu lagu. Lagunya sudah pernah kita nyanyikan waktu hari-hari sebelumnya. Apa itu? Matahari bersinar terang. Kita nyanyikan Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kita berkata, mari puji nama Tuhan Pencipta. Mari puji nama Tuhan Pencipta. Sekali lagi ya, kita nyanyikan adik-adik. 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kita berkata, mari puji nama Tuhan Pencipta. Mari puji nama Tuhan Pencipta. Baik adik-adik, kita bersyukur pada Tuhan untuk acara kita yang sudah selesai sore hari ini. Hari besok kita akan bertemu lagi di acara yang sama, di jam yang sama. Shalom.